Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita bisa kembali berkumpul di majelis taklim As-Sakinah dalam rangka untuk belajar kembali ilmu agama, ilmu Allah. Baik, ibu-ibu, marilah sebelum acara kita mulai, kita buka acara dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tema pada pagi hari ini yaitu dosa-dosa yang sering tidak disadari oleh kaum wanita. Nah, dosa-dosa seperti apakah itu? Baik, marilah kita siapkan alat tulis kita untuk mencatat apa-apa sajakah yang mungkin sering tidak kita sadari. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ustadz Hasyim Asy'ari. Baik, kepada Ustadz Hasyim kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafaa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في آية أخرى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. Alhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah Majelis Ta'lim As-Sakinah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang alhamdulillahi rabbil alamin, pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di tempat yang terbaik di muka bumi, yaitu di rumah-rumah Allah, Baitullah, yaitu masjid. Semoga lewat sarana pertemuan kita, Allah pertemukan kita di tempat yang terbaik di muka bumi ini. Semoga Allah kelak akan mempertemukan kita di tempat yang terbaik di negeri akhiratnya, yaitu di dalam surga. Semoga persaudaraan yang kita bangun lewat majelis ilmi ini kelak akan memberikan syafaat kepada saudara-saudara kita dan juga kepada saudari-saudari kita. Makanya seorang ulama namanya Hasan Al-Basri, beliau berwasiat kepada kita. Wasiatnya, istaghfiru minal asdiqa'il mu'minina fid dunya. Kata beliau, perbanyaklah kalian mencari saudara mukmin di dunia. Maka yang nanti punya saudara yang di luar mukmin dikurangi. Karena nanti masuk di sini salah satu dosa wanita itu adalah bersaudara dekat dengan orang non-Islam. Berteman dengan orang kafir itu juga salah satu masuk dalam dosa wanita. Maka pesannya seorang ulama, istaghfiru minal asdiqa'il mu'minin, perbanyak cari teman yang mukmin saja.
Kenapa? Fa innahum syafa'atun yaumal qiyamah. Karena ulama atau karena saudara kita, teman kita yang seakidah, semukmin dengan kita, kelak syafa'atun, dia akan menjadi penolong kita pada hari kiamat. Maka zaman rahmati Allah lewat majlis ilmi ini kita niatkan lurus niatnya lillah, agar kita tidak lelah. Dan lelahnya kita insya Allah masuk kategori lelah yang lillah. Karena semakin banyak majlis ilmi, di situ juga akan semakin banyak ujian kepada kita. Benar-benarkah kita talabul ilmi karena Allah, ataukah kita talabul ilmi hanya sebatas untuk mengikuti kebanyakan manusia yang akhirnya kadang mohon maaf belajar ilmu di sini belum selesai pindah ke sana, dari sana pindah ke sini, kumpul di rumah bingung. Iki sing bener yang mana? Maka belajarlah untuk istiqamah. Mulai hari ini kita bahas satu buku kecil, dosa-dosa yang sering tidak disadari wanita. Mungkin nanti pertemuan selanjutnya yang mungkin ada yang mau pesan sebagai bentuk bekal di rumah, silahkan. Cuma ini memang bukunya kecil, tapi ini dalam. Daftar isinya sedikit, tapi ini maknanya isinya banyak ini. Ini daftar isinya hanya segini. Contoh, dosa wanita dalam berdoa. Dalam berdoa saja nanti banyak jenisnya. Seperti berdoa ke kuburan, berdoa sambil percaya dengan sesuatu yang tidak dibenarkan. Pernah baca ramalan bintang? Yang kadang di koran itu ada apa ya? Ada sio ya, apa namanya? Sio ya. Pernah baca? Pernah sedikit kok pas ya? Pernah? Di situ dosa. Besar dosanya itu. Nanti kita bahas di situ, kita akan singgung. Bahkan bener bulan ini kok pas banget ya. Apa namanya? Sio saya itu kuda. Lah kok mimpi naik kereta? Mungkin kereta kuda. Nah, itu nantilah. Kalau pernah kemudian kok benar ya? Di situ masuk juga dosa berdoa bagi seorang wanita. Maka mungkin insya Allah panitia mungkin menyediakan ini. Kalau mau dibeli sebagai bentuk apa? Niatkan ketika kita belajar, bismillah saya selesaikan kitab ini ya Allah. Nanti insya Allah apa yang kita beli, harta yang kita pakai untuk beli, dan buku yang kita buka untuk kita baca, kelak pada hari kiamat akan datang untuk menjadi saksi di hadapan Allah. Jadi nggak ada ruginya kita membeli buku selama kita nanti mau untuk talabul ilmi. Selesai ini materi, kita nanti ini mungkin ibu kasihkan kepada orang lain, dibaca sama orang lain, itu akan menjadi pahala jariah, akan mengalirkan untuk kita. Bahkan kalau kita mungkin sudah meninggal, apa yang kita berikan kepada orang mengalirkan jariah, maka selama itu pula akan mendatangkan pahala walaupun kita sudah berada di dalam kubur. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa yang sering tidak disadari dari kaum wanita. Sebelum kita bahas dosa-dosanya, kita bahas dulu keutamaan wanita. Karena wanita subhanallah makhluk Allah yang paling unik, makhluk Allah yang paling mudah masuk surga, makhluk Allah yang paling banyak di neraka. Lengkap. Wanita itu subhanallah cakep sudah itu. Makanya kalau punya anak wanita bersyukur. Lebih-lebih nanti keutamaan saya akan jelaskan bagi yang sampai punya 2 anak perempuan. Ada yang punya 2? Alhamdulillah. Punya 3? Ada? Nambah yang masih 2. Baik. Kita bahas dulu kenapa kok kita bahas dosa-dosa yang sering tidak disadari wanita. Karena kita ini wanita, ibu-ibu nanti wanita itu tujuannya adalah masuk surga. Dan nanti kalau sudah di surga, maka ibu itu akan menjadi ratu bidadari di dalam surga. Jadi bidadari yang saat ini sudah berada di dalam surga, nanti kalau ibu sudah masuk di dalam surga, maka bidadari itu di bawah komando ibu. Karena sesungguhnya bidadari yang sesungguhnya itu adalah apa? Wanita solihah di dunia, dia akan menjadi ratu bidadari di dalam surga. Ini fatwanya dijelaskan, al-mar'atus salihatu fid dunya
wanita solihah di dunia, yakni az-zaujatu. Berarti siapa? Istri. Berarti seorang wanita solihah yang hidup di dunia atau seorang istri takunu khairan minal huril aini fil akhirah. Dia akan menjadi sebaik-baiknya bidadari atau hurun ain di akhirat. Makanya ibu tidak usah khawatir seandainya nanti suami ibu masuk surga, kemudian dipertemukan oleh Allah dengan istrinya di dalam surga. Di situ Allah sediakan minimal 2 bidadari bagi para suami yang masuk terakhir neraka. Kalau masuk surga terakhir. Kalau masuk surganya awal-awal, ini sampai dengan 70 bidadari. Ibu nggak usah khawatir, aduh suamiku dipek bidadari, nggak usah khawatir. Karena ini Bu, nanti ini difoto, diyakini bahwa nanti ibu akan menjadi takunu khairan minal huril ain fil akhirah. Ibu akan menjadi sebaik-baik bidadari kelak di dalam negeri akhirat. Wa atyabu wa arghabu li zawjiha. Bahkan ibu nanti menjadi wanita yang paling indah. Wa arghab, wanita yang paling dicintai li zawjiha, bagi suaminya di dalam surga. Jadi insya Allah para suami gak akan pernah berpaling dengan bidadari. Walaupun indahnya bidadari, cantiknya bidadari, tulang betisnya, sumsum yang ada di tulang betis itu terlihat. Bayang, dibuka betisnya itu kan harus melalui empat penghalang. Ada kulit, ada daging, ada tulang, baru di dalam tulang ketemu dengan sumsum. Kalau ibu pingin gak melewati 3 hal ini, cari bakso sumsum. Nah di Singosari itu ada bakso sumsum, enak Bu. Cuma bukanya sore menjelang maghrib. Kalau datang maghrib sudah gak dapat sumsumnya. Karena kalau sekali gigit itu langsung kok bicara makanan ini. Tapi ini tidak, bidadari kemudian tulang sumsumnya itu, ya Allah, itu terlihat kata Rasulullah saking beningnya. Tapi nanti ibu itu akan mengalahkan kecantikan mereka. Dan atyabu wa arghabu li zawjiha. Ibu yang masuk ke dalam surga akan menjadi wanita yang paling indah dan wanita yang paling dicintai oleh suaminya. Baik itu suami ibu selama di dunia, atau mungkin kalau seandainya suami ibu mungkin masuk neraka, ibu masuk ke dalam surga, maka nanti Allah akan pertemukan dengan laki-laki yang istrinya masuk neraka, yang suaminya masuk surga, dipertemukan dengan mereka atau dinikahkan. Karena di dalam surga tidak ada laki-laki atau tidak ada manusia yang jomblo, semuanya pasti akan berpasangan sesuai dengan level level iman. Maka gak usah bayang, Ustaz, target saya nikah dengan Nabi Yusuf. Beda apa? Beda kelas. Kelasnya surga ada berapa? Ada berapa kelasnya surga? Ada 100. Rasulullah katakan apa? Inna fil jannati, sesungguhnya di dalam surga itu mi'ata darajah, ada 100 derajat. A'addahullahu lil mujahidina fi sabilillah. 100 derajat itu Allah sediakan bagi para mujahid di jalan Allah. Kullu darajatain, setiap derajat itu ma bainas sama'i wal ardh. Jarak 1 derajat dengan derajat yang kedua seperti bumi dan langit. Kita lihat ke atas langit itu jauhnya, jaraknya berapa kilometer. Jarak 1 dengan langit, ya dengan surga yang kedua sejarah itu. Maka nanti dipertemukan oleh Allah dengan orang-orang yang dicintai. Syaratnya agar sama-sama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbara, karena sesungguhnya Rasulullah SAW mengatakan, akhbara, memberikan kabar, anna awwala zamratu tadkhulul jannah ala mithli suratil qamar lailatul badri. Nabi melanjutkan, sesungguhnya nih kelompok manusia yang masuk surga pertama itu seperti apa? Cahaya rembulan di bulan purnama. Subhanallah. Siapa itu?
para wanita, istri-istri yang solihah, salah satunya adalah yang senantiasa menjaga sholatnya, tidak sering menunda pelaksanaan ibadah sholat. Dan saya yakin para jamaah Majelis Talim As-Sakinah ini, saya yakin tidak pernah menunda sholat, hanya kadang memundurkan sedikit. Ini yang kadangnya harus kita buang. Baik. Wanita, siapakah wanita yang terbaik atau yang akan menjadi hurun ain? Wanita itu kedudukannya itu ada 4. Pertama, wanita sebagai anak. Ini yang pertama. Baik, sedikit kita singgung juga. Allah berfirman di ayat ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini awal sebelum Islam datang, bagaimana kedudukan wanita di dalam kalangan jahiliyah. Wa idza busyira ahaduhum bil untha, apabila seorang suami itu busyira, diberi kabar gembira bil untha, dengan kelahiran anak perempuan. Lihat kemudian suami, kalau istrinya mau melahirkan itu ada 2 versi di situ cara melahirkannya. Dulu orang jahiliyah itu kalau melahirkan wanita itu melahirkan di samping jurang atau di samping kuburan. Jadi sudah digali, sudah disiapkan liang lahatnya. Perempuan yang mau lahir itu ditaruh di sampingnya. Kemudian nanti ketika wanita ini melahirkan seorang anak perempuan, maka anak perempuannya langsung dimasukkan ke dalam liang lahat, langsung kemudian ditutup dengan tanah. Itu versi yang pertama. Versi yang kedua, perempuan ketika lahir dari rahim seorang ibu dibiarkan dulu hidup sampai bisa berjalan. Setelah bisa berjalan, suaminya pamit kepada istrinya, "Wah istriku, anak ini aku ajak untuk jalan-jalan bermain-main." Sampai pada akhirnya diajaklah bermain-main. Ketika ada sumur, maka anak disuruh lihat ke dalam sumur dan didorong dari luar. Itu anak perempuan di zaman Islam sebelum datang jahiliyah. Perempuan itu di saat itu tidak ada harganya. Bahkan di zaman jahiliyah, seorang wanita itu boleh disiksa, dalam artian bentuk siksa bukan fisik, tapi disiksa batinnya. Di mana cara menyiksa batinnya? Diceraikan, masa iddah mau selesai, tarik lagi. Setelah ditarik, ceraikan lagi. Masa iddah mau selesai, tarik lagi. Kayak begitu terus, tapi tidak digauli ini, hanya untuk menyiksa perasaan. Makanya muncul Islam, ada aturan dalam Islam. Apa aturannya? At-talaqu marratan. Bagi seorang perempuan, tolak maksimal itu hanya 2. Talak 2 ini namanya talak raj'i, masih bisa balik. Bagaimana cara baliknya? Mohon maaf, hati-hati bagi suami yang marah. Kalau sudah muncul kata-kata cerai, muncul kata-kata pisah, muncul kata-kata talak, walaupun itu bermain, jatuh talak 1. Masuk kamar tak talak, ibu masuk kamar jatuh talak 1. Walaupun itu kondisinya bergurau. Makanya 3 hal yang jangan sampai dijadikan permainan. Pertama, talak, rujuk, nikah. Itu 3 yang gak boleh dimain-main, karena permainannya 3 hal ini itu adalah kenyataan yang sesungguhnya. Seperti kayak di televisi itu ada program ada film, kemudian aku terima nikahnya. Itu hati-hati. Tapi yang untungnya yang dipakai itu nama samaran, binnya juga bin samaran. Coba yang dipakai nama asli dan binnya juga asli, walaupun itu hanya sebuah permainan, maka itu benar-benar terjadi pernikahan. Maka zaman rahmati Allah, lihat, apabila seorang laki-laki suami itu busyirah, dikasih berita bil unta dengan kelahiran seorang anak wanita, dhalla wajhu muswaddan wa huwa kadhib, maka muka seorang suami itu kemudian berubah menjadi muswaddan, hitam, merah merah kehitam-hitaman karena marah. Kenapa? Karena dia lahir seorang anak perempuan. Yang saya pikir loh, boleh gak anak perempuan nanti mereka nikahi sama siapa ini loh? Setiap anak lahir dikubur. Itu ada pilihan sebenarnya itu. Ada yang menguburkan, ada yang membiarkan hidup-hidup. Yang membiarkan hidup-hidup itu adalah mereka keluarga yang siap untuk menanggung malu karena hinaan. Maka sebagian ada yang tidak sanggup menanggung malu, mereka membunuh anaknya yang lahir dalam kondisi berjenis kelamin perempuan. Kemudian
Ini celaka bagi orang yang durhaka. Ini contoh Allah katakan, Innallaha harrama 'alaikum uququl ummahat wa man awahat wa wadat wa banat. Rasulullah katakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mengharamkan bagi kalian perbuatan durhaka kepada ibu. Jadi yang paling banyak itu dijadikan sasaran durhaka oleh anak siapa? Ibu. Kalau bapak itu sedikit. Kenapa? Karena banyak anak yang takut kepada bapak. Tapi kalau kepada ibu banyak. Salah satunya mana? Ada anak durhaka kepada ibu tapi dengan cara yang halus. Di mana durhakanya seorang anak kepada ibu dengan cara yang halus? Salah satunya menitipkan anak kepada ibunya. Itu durhaka, Bu. Tapi halus durhakanya. Ada durhaka yang halus, Ustaz? Ada. Anak dititipin, ibunya kerja, Ma, kayaknya ngambil mamanya kan, Ma, atau Bu, kok jam 9 waktunya minum susu. Susunya ada di kulkas, tolong nanti sebelum diminum dikocokin dulu, jangan terlalu manis. Bagus kan kata-katanya? Indah kata-katanya, halus. Tapi ada unsur perintah. Perintah itu menunjukkan ada bentuk durhaka anak pada orang tua. Saya yakin para jamaah insya Allah tidak begitu. Insya Allah ya begitu kelihatan. Tapi insya Allah enggak. Makanya gak ada wanita di zaman Nabi, gak ada wanita yang masuk surga karena karir. Istri-istri Rasulullah tidak ada yang berkarir, kecuali karirnya istilahnya yang tidak melupakan kewajiban dia sebagai seorang wanita. Kalau mau karir itu sebisa mungkin karirnya yang tidak makan waktu, istilahnya yang tidak meninggalkan kewajiban dia sebagai seorang ibu. Makanya kalau ada wanita jabatannya sudah tinggi, ingat tidak ada wanita karena jabatannya kemudian masuk ke dalam surga. Khadijah itu sebelum menikah dengan Nabi, 2/3 kekayaan kota Mekah itu miliknya Khadijah. 2/3, berarti hanya 1/3 yang bukan milik Khadijah. Nikah dengan Rasulullah selama 25 tahun. Selama 25 tahun bagi Khadijah bukan menambah kekayaan, tapi apa? Menghilangkan kekayaan. Kenapa? Karena Khadijah setelah Rasulullah itu menikah dengannya, itu kemudian tidak lagi sebagaimana karir sebelum beliau menikah dengan Rasulullah. Yang kedua, waman wahad, dan Allah haramkan kepada orang-orang yang menahan hak. Ini jadi menahan hak. Contoh kayak gini lah Ibu. Seorang suami contoh, dia wajib untuk menafkahi seorang istri. Maka kalau istri sudah tidak dinafkahi secara lahir sama batin, maka seorang wanita boleh minta cerai kepada suaminya. Walaupun pada dasarnya hukum wanita minta cerai pada suami itu menjadi wanita tidak akan pernah mencium bau surga, kecuali jika wanita yang minta cerai pada suami karena ada hak wanita yang secara syar'i tidak dipenuhi oleh seorang suami. Contoh, punya suami yang buruk banget akhlaknya, gak pernah menyuruh istrinya sholat, atau bahkan nyuruh istrinya ketika keluar membuka auratnya, maka seorang istri boleh minta cerai. Dan di situ tidak dikenai hukum wanita yang minta cerai atau khulu, itu tidak akan masuk surga. Kalau sudah dilakukan dengan cara yang benar, maka wanita insya Allah akan masuk dalam surga. Contoh lagi, punya suami yang tidak berikan nafkah lahir, mungkin gak kerja suaminya, berhak seorang istri itu untuk minta cerai. Kenapa? Karena seorang suami berarti menahan haknya istri. Atau juga hati-hati yang orang tua sudah meninggal, bapak mungkin sudah meninggal, kemudian waris tidak dibagi, ada hak orang lain di situ. Kalau kita tahan maka kita berdosa. Menunda pembagian waris tak ubahnya seperti menunda pelaksanaan ibadah wajib. Kita sholat duhur itu kita tunda, dosa apa tidak? Dosa. Walaupun pada akhirnya nanti sholat duhur kita kerjakan, tapi menunda pelaksanaan sholat duhur menghadirkan dosa. Seorang ibu kadang begitu loh Bu, anak-anak kita kadang begini, Ustaz Bu,
selama ibu masih hidup, wis harta ayah nggak usah dibagi, wis sudah haknya ibu. Ini salah itu. Kenapa? Kalau seorang sudah meninggal, ada hak orang lain. Jangan tahan hak orang lain, karena menahannya kita hak orang lain itu mengalirkan dosa untuk kita. Enggak. Baik. Kemudian yang ketiga, wawadal banat. Ini yang ketiga yang masuk dosa besar adalah perbuatan mengubur bayi perempuan yang cara hidup-hidup. Padahal laki dengan perempuan itu apa? Ketentuan Allah. Yang bawa Al-Quran buka surah Asy-Syura. Kok belum tak edit ya? Ini gak sempat ngedit kayaknya. Lalih materinya. Ini sudah saya siapkan, sebenarnya belum sempat ngedit. Ini buka surah Asy-Syura. Yang bawa Al-Quran buka surah Asy-Syura, surah yang ke-42 ayat 49 sampai dengan 50, tentang konsep keluarga dalam Islam. Surah Asy-Syura ayat yang ke-49 sama 50. Allah berfirman di ayat ini, lillahi mulkus samawati wal ardh. Milik Allah apa? Kerajaan langit dan bumi. Di sini mulai, Bu. Yakhluqu ma yasha. Allah itu menciptakan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Yahabu liman yasha'u inatha. Bisa jadi dalam satu keluarga anaknya lahir inatha, perempuan semua. Ada yang punya perempuan semua anaknya? Ibu perempuan. Berarti masuk golongan yang pertama. Berarti suami ibu adalah orang yang paling tampan di dalam keluarga itu. Ustadz, saya sudah konsultasi kepada anak, kepada keluarga atau kepada istri yang anaknya laki semua. Bagaimana bikin anak laki? Sudah. Ternyata lahir perempuan. Ini Allah. Ya habu liman yasha binatha. Allah itu kalau berkehendak dalam satu keluarga bisa jadi semua anaknya adalah inatha, perempuan. Dan dah usah khawatir, nanti pasti akan lahir, datang dalam keluarga itu adalah anak laki-laki. Anaknya siapa? Bisa jadi anaknya tetangga, bisa jadi anaknya orang yang gak kita kenal untuk menikah dengan anak kita. Maka tetap nanti rumah tangga pasti ada laki, ada perempuan. Kalau punya anak perempuan, ibu bersyukur, karena yang paling sayang dengan ibu biasanya anak perempuan. Yang laki juga pengaruh. Kalau sekarang masih nggak terlalu pengaruh. Biasanya pengaruh itu kalau kita sudah mulai, anak sudah mulai menikah semua, kita sudah mulai mulai tua, anak laki-laki kadang sudah punya rumah, itu karena kerja. Ketika orang tua sakit, itu pulangnya jarang. Lebih-lebih yang anak lakinya itu bekerja di tempat yang ada aturan khusus. Seperti harus masuk, ada perizinan, di situ sulit. Bahkan orang tua sakit pun itu kadang pulangnya ditunda. Tapi insya Allah tidak semua begitu, sesuai dengan apa yang telah kita didikkan untuk anak-anak kita. Makanya kalau bikin aturan kayak begini, mungkin anak ibu laki-laki perempuan, nanti bikin aturan, Ustadz anak perempuan dan ikut suami. Memang wajib ikut suami. Tapi sebelum menikah ibu ada aturan bikin. Nah, kalau engkau mau menikahi anakku yang terakhir ini, maka syarat yang harus itu penuhi satu, tidak boleh keluar dari rumah ini. Boleh bikin aturan kayak begitu. Berarti suaminya yang datang. Karena kalau nanti nggak dikasih aturan kayak begitu, anak ini akan ikut suami. Dan orang tua kita kadang hanya ikut luntang-luntung berdua, seperti tidak punya anak. Pernah terjadi di mana? Jawa Tengah apa Jawa Barat itu, yang istrinya, suaminya sudah lumpuh meninggal, kemudian istrinya yang selama ini itu yang ngasih makan pada suami, kok ternyata istrinya itu meninggal duluan, duduk di kursi. Suaminya sudah nggak bisa ngapa-ngapain ibu, manggil istri nggak datang-datang, sampai pada akhirnya kemudian suaminya ikut meninggal. Kenapa? Karena kelaparan, tidak ada yang merawat. Kemana anak-anaknya?
mereka semuanya pergi meninggalkan rumah keluarganya atau rumah orang tuanya. Sedangkan bapaknya sudah stroke, istrinya itu sudah tua dan meninggal duluan di atas kursinya. Kemudian bapaknya tidak ada yang merawat, tidak ada yang ngasih makan. Setelah beberapa hari kemudian ikut meninggal. Baru ketahuan kurang lebih setelah 5 hari. Kok tidak ada tanda-tanda nggak ada buka pintu, pintunya dikunci semua. Setelah 5 hari suami istri itu sudah ketahuan dalam kondisi meninggal dengan cara yang terpisah. Itu yang kita takutkan. Kemudian yang kedua, wa yahabul liman yasha'u dzukura. Bisa jadi satu keluarga semua anaknya adalah dukur, laki-laki. Punya? Ada yang semuanya anaknya laki-laki? Kenanya? Nambah, biar ada perempuan. Bisa jadi apa? Dzukura, bisa jadi ada satu keluarga laki semua. Kalau Allah berkehendak, walaupun sudah bikin jaraknya dekat, lahir laki-laki. Ini kakak saya begitu, kakak ipar itu. Jarak pertama kedua jauh. Siapa tahu mungkin kalau jaraknya jauh, perempuan ini lahir laki-laki. Dari anak yang ketiga mau ke anak yang keempat gak ada jarak. Anak masih digendong, ini sudah isi. Siapa tahu kalau nggak ada jarak nanti perempuan lahir laki. Nggak tahu sekarang ini lahir laki 5 ini mungkin masih ngejar perempuan, belum lahir. Siapa tahu nanti yang kelima ini kemudian perempuan. Kalau nggak perempuan berarti memang dalam keluarga istrinya adalah yang paling cantik. Sudah ada, pasti ada hikmahnya. Dan ini kemudian au yuzawwijuhum dukrana wanita. Yang ketiga, bisa jadi dalam satu keluarga ada anak laki-laki, ada anak perempuan. Allah yang menentukan. Atau bahkan ini wa yaj'alu man yasha'u aqima, atau bisa jadi dalam rumah tangga itu aqima. Apa aqima? Mandul. Ada yang belum punya anak sama sekali, ada. Makanya semuanya adalah Allah yang mengatur. Tapi zaman rahmati Allah ini nggak tampak, ini belum teredit. Ini keutamaan punya anak perempuan. Keutamaan punya anak perempuan. Hadis, man kana lahu 3 banatin. Barang siapa orang yang punya 3 anak perempuan, fasabara alaihinna, dan orang tuanya itu sabar karena Allah uji dengan 3 anak perempuan. Wa kasa'unna min hadatihi. Kemudian anak perempuan ini yang diberi ujian oleh Allah dengan satu keluarga, dia kemudian membeli pakaian kasa. Kasa itu artinya baju. Wa kasahunna min hidatihi, dan dibelikan pakaian sesuai dengan kemampuan. Maka kalau orang tua membelikan pakaian bagi anaknya, pakaiannya yang menutup aurat, maka selama pakaian itu dipakai, selama itu pula akan mengalirkan pahala untuk ibunya. Makanya kalau ada anak ibu perempuan, jangan dibelikan pakaian yang mohon maaf yang membuka auratnya. Kalau nanti kebiasaan itu dipakein kepada anak ketika sudah dewasa masih tetap memakai pakaian itu, maka dosa yang mengalir untuk para bapak dan ibunya. Ini juga konsekuensi bagi kita. Kemudian apa? Kunna lahu hijaban minan nar. 3 anak perempuan tadi yang ibunya bapaknya bersabar dengan 3 anak perempuan itu, kunna lahu hijaban, ada hijab, ada tabir antara orang tua dengan api neraka pada hari kiamat. Berarti yang punya 3 anak perempuan, kalau 3-tiganya ibu didik dengan baik, dengan sabar sampai dia menikah, maka ibu akan menjadi penghuni surga insya Allah. Ada yang punya 3 anak perempuan? 3 perempuan? Gak ada? 5 perempuan semua. Ini gak ada hadisnya yang 50. Ini 3 kan? Hanallah ya. Maksa ya. Pingin anak laki. Mungkin yang ke-6 insya Allah. Yang ke-6 mungkin laki. Oh sudah meninggal ya Allah. Semoga Allah berikan ampunan dosa untuk suami ibu. Maka di sini ibu kunna hijaban. 3 anak perempuan yang dididik dengan sabar, 3-tiganya akan menjadi tameng antara orang tua dengan panasnya api neraka. Atau yang kedua, barang siapa yang punya
Ini bintaini, 2 anak perempuan, 2. Au thalathati banatin, atau 3 anak perempuan, 2 atau 3. Kemudian apa? Au ahsin, au talata. Kemudian dia berbuat baik kepada 3 anak perempuan hatta yablughna, sampai dia balik. Au yamutu anunna, atau dia mati dalam kondisi dia berbuat baik. Maka kemudian disitulah perempuan yang punya 3 anak perempuan atau 2 juga akan menjadi taming 2 anak perempuan dari panas api neraka. Maka berlomba-lombalah membuat anak. Untuk apa ada hadis ini? Ini adalah hadis keluar ketika Rasulullah melihat bagaimana perlakuan orang jahiliyah kepada anak perempuan sebelum Islam datang. Kemudian yang kedua, perempuan sebagai seorang ibu. Ini juga sama. Yang ketiga, perempuan sebagai seorang istri. Lain waktu kita akan bahas. Sekarang kita akan masuk materi dosa-dosa wanita yang sering dilalaikan oleh wanita. Pertama, kesalahan dalam berdoa. Ini kesalahan dalam berdoa. Apa saja kesalahan dalam berdoa bagi wanita? Yang pertama, pergi ke tukang sihir, dukun, dan juga tukang ramal. Pernah baca apa tadi ramalan itu? Pernah ibu kan? Di koran pernah baca? Berarti yang di sini yang pernah baca. Ke tukang ramal. Walaupun ke tukang ramal di sini dia tidak pergi dalam artian harus ke dukun. Ke tukang ramal di sini usaha beli koran, habis itu kemudian membaca ramalannya, masuk di situ. Pelan-pelan kita bahas. Pertama, mendatangi dengan membenarkan tukang ramal dalam segala hal keyakinan bahwa tukang ramal itu mengetahuinya dengan sendirinya. Ini contoh ya. Tukang ramal atau dukun mengetahui dengan sendirinya, bukan karena setan, maka orang yang datang ke sana dihukumi sebagai kafir. Ada tingkatan nih, saya tulis sedikit sebentar. Jadi pertama, orang yang datang ke dukun, kemudian di dukun itu dia percaya bahwa dukun ini sakti, bisa mengetahui sesuatu yang gaib tanpa bantuan setan atau tanpa bantuan jin. Jadi maksudnya gini, dukunnya hebat ini. Kenapa kok hebat? Dia ternyata bisa tahu sesuatu yang belum aku kasih tahu. Dan ini hebatnya, itu bukan karena setan, tapi karena dirinya. Orang yang meyakini dukun hebat, sakti, mengetahui yang gaib atau mengetahui sesuatu yang akan datang dengan sendirinya tanpa bantuan setan, maka orang yang datang dan percaya itu kafir. Kafir. Keluar dari Islam. Kalau nanti ini mati dalam kondisi yang seperti ini, maka dia tidak sama sekali tidak berhak untuk masuk ke dalam surga. Ini yang pertama. Kemudian contoh kita lihat ayatnya. Padahal yang tahu tentang hal gaib siapa? Allah. Makanya kalau ada orang, bahkan mungkin ada kiai, ada ustadz mengatakan 2020 Dajjal akan turun. Itu bukan ulama, itu bukan kiai, tapi siapa? Dukun. Kenapa? Yang tahu hal yang gaib itu hanya siapa? Allah. Makanya Allah katakan, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuhu la ya'mula illahu. Allah yang tahu hal yang gaib, la ya'lamuha illahu. Tidak ada yang mengetahui tentang pintu-pintu kegaiban kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama, kalau ada wanita datang ke dukun dan meyakini kesaktian dukun karena pribadi dukunnya, bukan karena dibantu oleh jin ataupun setan, maka yang datang ke sana dihukumi sebagai orang kafir. Yang kedua, orang yang datang meyakini dukunnya sakti, tapi dia yakin saktinya dukun karena dapat bantuan. Bantuan siapa? Jin ataupun setan.
maka orang yang datang ke situ ada dua hukumnya. Kalau yang pertama tadi datang ke dukun, mengetahui dan menyaksikan kehebatan dukun secara pribadi. Sedangkan yang kedua datang ke dukun dan yakin dukunnya ini sakti, tapi kesaktian dukun karena dibantu oleh setan. Maka ada dua hukum. Yang pertama, tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Yang pernah datang ke dukun, maka sholatnya 40 hari tidak diterima. Apa makna tidak diterima? Sholatnya tidak dapat pahala, tapi sholatnya menggugurkan kewajiban selama 40 hari. Yang pernah masang susu untuk sebuah kecantikan pernah? Sekarang banyak kok orang pada masang susu untuk sebuah kecantikan, atau mungkin agar awet muda, atau bahkan mungkin agar usahanya lancar, atau mungkin bisnisnya lancar. Kalau datang ke dukun dengan minta itu dan meyakini dukunnya ini sakti karena bantuan setan, maka 40 hari tidak diterima salatnya. Yang kedua, masuk kategori kufur dengan apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad. Cuma di sini kufurnya itu maksudnya adalah kufur asghar, bukan keluar dari Islam, tapi masuk kategori kufur yang berdosa besar, sedangkan orangnya masih tetap agamanya Islam. Kalau yang pertama tadi apa? Kafir, keluar dari Islam. Sedangkan yang kedua kufur asghar, dosa besar tapi pelakunya masih tetap di dalam Islam. Kemudian zaman dirahmati Allah, ini ada hadis, man ata kahinan, barang siapa orang yang mendatangi dukun, au arrafan, atau tukang ramal, fasaddaqahu, dan dia membenarkan dengan apa yang diucapkannya, faqad kafara bima unzil ala Muhammad, maka dia telah berdosa besar dengan apa yang telah Allah turunkan pada Nabi Muhammad. Kita lihat sebentar. Fasaddaqah, pernah membenarkan tukang ramal. Ya bukan harus orang tukang ramalnya. Pernah baca apa tadi? Zodiak pernah baca? Pernah kemudian kok yang dibaca pas banget dengan kondisi kita? Pernah? Habis itu kok benar ya? Fasaddaqah, di sini hadisnya fasaddaqah. Maka kita masuk kategori apa? Kufur asghar, yaitu dosa besar. Pernah, ayo sama-sama bertobat ya. Keuangan begini, kondisi kesehatan begini, maka selama bulan ini tolong apa biasanya? Keuangannya dijaga karena kondisi keuangannya sedang turun. Padahal nggak baca itu pun juga memang kondisi keuangan turun. Tapi kok pas baca itu kemudian kok pas yakin, tambah yakin, maka masuk kategori fasaddaqah. Dan di sini contohnya Ibu nih. Mendatangi tukang ramal namun tidak membenarkan. Termasuk pula cuma sekedar membaca ramalan bintang. Nih, yang membaca ramalan bintang namun tidak membenarkan. Kalau yang tadi kan apa? Membaca ramalan bintang plus membenarkan. Yang ini apa namanya ya? Iseng lah, tak baca kok ada ramalan bintang zodiak, iseng aja baca begini. Ternyata isengnya baca itu, walaupun kita tidak yakin, ingat di sini masuk kategori apa? Masuk kategori dosa besar. Kenapa? Diharamkan karena tujuan adalah sa'aduz zara'i, yaitu agar terjerumus kepada keharaman yang lebih parah. Jadi hanya sebatas iseng, tidak ikut membenarkan. Tapi suatu saat endingnya kok dibaca, kok kemudian bersamaan dengan bertepatan dengan apa yang kita rasakan, maka akan naik levelnya percaya dengan ramalan bintang. Apalagi bintangnya bintang 9. Bintang 9 itu apa? Nahdlatul Ulama. Itu sudah di atasnya obat sakit kepala. 7. Obat sakit kepala dengan bintang 7. Itu sudah di atasnya hotel. Nih, bintang 5. Ternyata hotel masih kalah sama obat sakit kepala. Karena walaupun kita masuk hotel kalau pusing, wis enggak enak. Baik, wa inna minna rijala ya'tunal kuhan qala fala ta'tihim.
Suatu ketika di antara kami ada orang yang mendatangi para tukang ramal. Ini di zaman Nabi. Tapi ingat, mendatangi di sini ada 3 kemungkinan. Pertama, mengetes keilmuan dia. Sekarang di YouTube itu ada ini, ada apa ya? Program di YouTube ini lagi ketren itu. Tukang ini apa namanya? Datang ke dukun-dukun yang hebat-hebat. Dia kemudian membaca selawat itu. Ternyata sehebat-hebatnya dukun, itu kemudian ilmunya kalah ketika dibacakan selawat. Saya nggak tahu siapa namanya itu. Banyak sekarang ada bahkan pada padepokannya. Hanya dibacakan selawat, ternyata sehebat-hebatnya dukun kemudian kalah. Cuma di sini yang datang ke sana hanya untuk mengetes kehebatannya, atau mungkin yang kedua hanya iseng bertanya, atau yang ketiga kemudian membenarkan apa disampaikan, maka masuk kategori dosa. Maka Nabi mengatakan, fala ta'tihim, sedikit pun jangan pernah engkau datang kepada mereka, walaupun hanya sebatas iseng. Yang kedua, dosa yang kedua perempuan. Yang pertama tadi apa? Datang ke dukun, tukang ramal, sama datang kepada tukang sihir. Yang kedua di sini dikatakan dosa perempuan yang kedua adalah sering ziarah kubur. Pernah ziarah kubur? Pernah ya? Pernah ke wali? Pernah juga. Ada yang nggak pernah? Oh, yang nggak pernah yang repot. Dikit kita singgung ini. Hadisnya ziarah kubur itu, ini hadis dari Rasulullah SAW. An Buraidah qala Rasulullah SAW, qad kuntu nahaitukum an ziaratil kubur. Dulu awal-awal itu Rasulullah melarang semua manusia atau semua umat Nabi Muhammad melarang untuk sering ziarah kubur. Kenapa kok Nabi melarang umatnya ziarah kubur? Karena awal Islam datang itu akidah kaum muslimin belum kuat. Sedangkan sumber pertama terjadinya kesyirikan itu dari mana? Kubur. Di zaman siapa? Kesyirikan pertama dalam sejarah dunia atau dalam sejarah adanya manusia. Di zaman siapa kesyirikan pertama? Zaman Nabi Nuh. Nabi Nuh itu dengan Nabi Adam jaraknya itu kurang lebih 10 abad. 10 abad itu berarti berapa? 1000 tahun. Jadi Nabi Adam sampai ke Nabi Nuh itu jaraknya 1000 tahun. Sejak zaman Nabi Adam itu selama 1000 tahun belum ada kesyirikan. Munculnya kesyirikan pertama di zaman Nabi Nuh. Kenapa kok muncul kesyirikan? Karena kematian orang-orang yang saleh yang sampai diabadikan oleh Allah di Al-Quran namanya. Ada 5 tokoh orang saleh di zamannya Nabi Nuh. Pertama, Waddan, wala Suwa'an, wala Yaghutha, wa Ya'uqah, wa Nasra. Kelima-limanya orang soleh ini ketika meninggal mereka sering ziarah ke kuburannya. Lama-kelamaan capek ziarah, setan mengatakan bikinkan patung saja, letakkan di tempat-tempat yang keramaian. Untuk apa? Ketika engkau melihat patung ini akan teringat dengan kebaikan orang yang telah meninggal. Untuk memotivasi. Meninggal sudah yang bikin patung, generasi bikin patung meninggal, maka datang lagi setan mengatakan, ayo sembah patung ini karena bapakmu bisa membangun kota yang sedahsyat ini, salah satunya karena menyembah patung. Akhirnya mereka mulai menyembah patung. Ini guys, ini mirip-mirip dengan zaman kita sekarang itu. Para wali Songo sekarang sudah naik wali 10. Bahkan di Bali itu ada namanya wali pitu. Di Jawa sudah wali Songo, di Bali masih wali pitu. Padahal sejarahnya wali pitu itu, ini kalau sejarahnya kan dekat saya dulu ketika di Bali, itu ternyata ada orang iseng, kan memang kuburannya besar itu, istilahnya kan, kok iso segede ini kuburannya, besar kuburannya. Maka kemudian sama temen, saya punya ustadz dulu di Bali, ini temennya ustadz, dia bikin tulisan sejarah wali pitu, dibesar-besarkan itu. Akhirnya dicetak, setelah dicetak kemudian tersebar, maka paling banyak orang Jawa yang melakukan ziarah ke Wali Pitu. Di samping kuburan Wali Pitu, di situ ada rumah makan
orang Hindu yang punya. Tapi banyak umat Islam makan di situ. Padahal di situ ya jual babi goreng, babi apalagi kecap, banyak nyampur dengan ayam dengan apa. Ketika mereka beli di situ, saya kan beli daging ayamnya, naudzubillah. Mereka songkoknya putih tapi makannya di situ. Sedangkan orang Bali yang sudah muslim itu nyentuh saja ke sana nggak pernah. Kenapa? Karena menjual dengan benda-benda yang haram. Zaman rahmati Allah, sejarah itu yang kemudian menjadikan banyak kesyirikan. Sekarang sudah ramai sekali. Dan di sini kemudian faqad udina li Muhammadin fi zati qabri ummihi fazuruha fa innaha tudakkurul akhirah. Di sini kemudian Rasulullah mengatakan sesungguhnya sekarang kunjungi kuburan itu, karena mengunjungi kuburan itu mengingatkan kita kepada kehidupan akhirat. Berarti boleh ziarah kubur istri, boleh ziarah kubur ziarah kubur suaminya, ziarah kubur bapaknya, ziarah kubur ibunya, silakan boleh. Yang tidak dibolehkan di sini jika ada kata sering ziarah kubur. Bagi perempuan itu hukumnya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita gambarkan sedikit. Larangan rekreasi terutama hanya untuk ziarah kubur, kecuali rekreasi ke 3 tempat. Mana 3 tempat itu? Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, Masjidil Aqsa. 3 tempat ini yang sunnah. Rasulullah mengatakan dalam hadis Al-Bukhari sama Muslim, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajidah. Kata Rasulullah, janganlah kalian menempuh perjalanan kecuali ke 3 masjid. Maka kalau ibu rekreasi ke, sekarang ada Masjid Ar-Rahmah kalau tidak salah, yang di Blitar, yang dibangun didesain mirip dengan Masjid Nabawi di Blitar. Pernah? Belum? Ya Allah, Blitar aja gak pernah. Sama kalau gitu. Belum. Cuma memang desainnya itu memang langsung mendatangkan dari Madinah itu. Yang mendesain mirip. Kalau pengen tahu Masjid Nabawi, ke situ itu. Sekarang tempat rekreasi. Tapi ingat ibu berangkat dari Malang, kemudian pengen sholat subuh di situ, maka langkah ibu dari Malang ke masjid sana itu tidak dicatat sebagai orang yang mendapatkan pahala. Kenapa tidak dicatat? Karena Nabi mengatakan tidak ada perjalanan yang mendatangkan pahala kecuali ketiga masjid. Masjidil Nabawi, Masjidil Haram, sama Masjidil Aqsa. Ini kemudian yang boleh. Maka Rasulullah mengatakan apa? Pertama, masjidi hadza. Berarti masjidil apa? Masjidnya Rasulullah apa? Nabawi. Berapa keutamaan sholat di Masjid Nabawi? 1000 kali. Jadi kalau kita sholat di Masjid Tangsut ini 1 kali, sholat di sini 1000 kali, pahalanya sama dengan orang yang sholat 1 kali di Masjid Nabawi. Ya Allah, sholat sekali di sana sama dengan orang sholat 1000 kali di luar masjid yang 3 ini. Tapi ternyata sinyal itu mohon maaf ya, sinyal itu ternyata lebih dekat atau lebih jelas kepada yang lebih jauh sinyal itu. Sama dengan kalau ibu punya di samping rumahnya ada tower, maka sinyal tower ini yang di sampingnya itu kadang tidak terlalu dekat itu. Yang lebih banyak memanfaatkan sinyal yang jauh. Sama dengan orang yang rumahnya dekat, bahkan tukunya di depan Masjid Nabawi, sholatnya di mana? Di emperan, tutup tuku, bawa sajadah, dia sholat di situ. Padahal orang jauh-jauh dari Indonesia pengen sholat dapat keutamaan sholat Nabawi di Masjid Nabawi, yang mereka sudah jualan di situ, sinyalnya ketutup. Sama dengan Masjid Talim, adanya di Pangsut ini. Coba yang rumahnya dekat masjid ini berapa orang? Kalau dekat dengan tower memang apa? Lihat para suami ibu yang datang ke masjid itu pertama, itu bukan yang rumahnya depan masjid. Yang depan masjid santai, mukamat belum santai. Nanti kalau sudah koma, sama Bu, saya rasakan. Sebelum saya pindah rumah saya di depan masjid, saya pasti datang awal. Ketika sudah rumah saya 5 langkah dari masjid,
Adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sana. Paling belum ada orang. Jadi sudah tahu paling belum ada orang. Bahkan belum azan pun tunggu, nanti biasanya ada yang azan. Kalau sudah selesai luar semuanya azan, kok nggak ada yang azan, baru kemudian wah ternyata sinyal itu lebih kuat ke yang lebih jauh. Saya yakin ini para jamaah banyak yang jauh dari Masjid Kamsuk. Ada yang dekat rumahnya depan sini? Tidak ada? Oh, ada satu orang ya. Alhamdulillah. Ini kena rumahnya mungkin pas apa? Sinyalnya agak benar. Padahal niatan adanya majlis ta'lim itu niatan utama agar masyarakat sekitar bisa menikmati. Ternyata masyarakat sekitar nggak kena sinyal. Sinyalnya dikirim di grup. Baik. Yang kedua, wa Masjidil Haram. Ini masjid yang paling baik di dunia, yaitu Masjidil Haram. Siapa yang sholat satu kali di sana sama dengan orang yang sholat 100.000 kali sholat di luar Masjidil Haram. Allah, sholat subuh di Masjidil Haram. Kemudian kita sholat subuh sebanyak 100.000 kali. Butuh berapa lama? 100.000 kali. Butuh berapa tahun, Bu? Per tahun kan hanya 365 kali lah contoh. Kalikan dengan berapa tahun baru akan mendapatkan sama dengan 100.000 tahun kita sholat. Ya Allah. Tapi orang yang dekat sana tak sholat. Bahkan senang masjid paling senang, Masjid Nabawi, di Masjid Al-Haram paling senang tuh yang di luar tuh loh. Yang nggak pakai atap paling senang, di dalam kenapa? Sinyalnya hilang. Yang ketiga baru Masjidil Aqsa. Ini yang paling sedikit. Masjidil Aqsa itu kurang lebih 500 kali kebaikan kita sholat di luar Masjidil Aqsa. Keutamaan ziarah kubur. Ini keutamaannya itu. An Abi Hurairah qala zara Nabi sallallahu alaihi wasallam qabra ummihi. Suatu ketika Rasulullah itu ziarah ke makam ibunya, fabaka. Nabi menangis, Ibu. Jadi Nabi ziarah makam ibunya, Nabi menangis. Fabaka wa abaka man haulahu. Para sahabat yang ikut ziarah makam Nabi ikut menangis. Kemudian Rasulullah kemudian ditanya, faqala ista'dzantu rabbi. Nabi tanya, kenapa engkau menangis wahai Rasulullah? Maka kami para sahabat juga ikut menangis. Apa kata Nabi? Ista'dzantu rabbi, aku minta izin pada Rabbku fi an astaghfira laha, untuk mintakan istighfar kepada ibuku. Falam yu'dan li, tapi Allah tidak mengizinkan aku. Makanya hadis ini yang menjadikan dasar bahwa ibu Rasulullah itu tempatnya di neraka. Makanya walaupun terjadi perbedaan, akhirnya ada yang gak yakin, gak percaya kok. Kenapa? Karena ibunya Rasulullah itu wafat ketika masa fatratil wahyi, masa kekosongan, tidak ada nabi yang diutus. Makanya kalau tidak ada nabi yang diutus, orang yang tidak mengenal Allah di saat itu kemudian meninggalnya mati dalam kondisi diampuni oleh Allah. Karena Allah mengatakan, wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atha rasula. Kami, kata Allah, itu tidak akan mengadab satu kaum sampai kami mengutus seorang rasul. Kemudian falam yu'dan li, Allah enggak mengizinkan Rasulullah untuk minta istighfar untuk ibunya. Wasta'dzantuhu fi an azura qabra, tapi Allah izinkan aku untuk berziarah kepada kubur ibuku. Fa'udinali, maka kemudian diizinkan. Fazurul kubura, silahkan kunjungi kuburan itu. Fa innaha tudzakirukumul maut, karena orang yang mengunjungi kubur itu akan mengingatkan kalian kepada kematian. Berarti hadis ini sifatnya umum, laki perempuan dianjurkan untuk apa? Memperbanyak ziarah kubur. Cuma nanti ada hadis diterangkan di sini. Kalau kata Syekh Shalih Al-Fauzan bin Fauzan hafizahullah, beliau mengatakan apa? Ziaratul qubur masra'atun fi haqqir rijal dunan nisa. Ini kata beliau itu, ziarah kubur itu disyariatkan itu hanya kepada kaum laki-laki, dunan nisa, tidak diizinkan bagi seorang perempuan. Yang boleh ibu ziarah kubur sering-sering. Lebih-lebih kemudian kematian orang yang kita cintai, kita ikut sampai ke kubur. Pernah lihat orang perempuan ziarah ngantar suaminya sampai ke kubur?
Itu hal yang tidak dibenarkan. Perempuan tidak boleh mengantarkan jenazah sampai ke liang kubur. Jangan sering nonton TV film azab. Dipikul kuburnya, jatuh tiba-tiba terbang langsung ke liang lahat. Yang uniknya apa? Yang ngantar itu seragam, laki-laki pakai baju putih, perempuan juga pakai baju putih. Itu hanya adanya di film. Kita nggak usah ikut-ikutan itu. Ustadz kok tahu? Ya pernah nonton juga. Cuma unik loh, uniknya apa? Kok bisa kuburan dari dari keranda tiba-tiba kemudian terbang, bisa masuk sendiri ke dalam. Oh ya Allah, unik film Indonesia. Kalau itu ditonton akan melahirkan kesyirikan-kesyirikan yang baru untuk keyakinan kita yang selanjutnya. Nah, ini maka kemudian dunal perempuan nggak boleh ini. Biqasdid du'a ilil ummahat. Kenapa? Karena maksudnya adalah ini adalah mendoakan untuk perempuan buat istighfar lahum. Dan perempuan itu tugasnya kalau ada orang yang meninggal, bapak kita meninggal ibu, di rumah ibu, itu ibu memperbanyak istighfar. Sampai kalau kemudian selesai itu dikuburkan, contoh ada suami ibu mungkin ikut menguburkan, telepon, mas sudah dikuburkan, sudah, iki selinggal didoakan. Baru rubah doanya ibu, apa? Allahumma gfir lahu wa thabbithu, ya Allah ampuni dosa bapakku ya Allah, wa thabbithu, dan berikan keteguhan ya Allah, fa innahu yus'al, karena sekarang akan ditanya oleh malaikat. Itu doanya kalau ada orang yang baru meninggal. Allahumma gfir lahu wa ibu wa walhamdulillah. Allahumma gfir lahu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu wa tsabbithu, wa tsabbithu. Ini kalau orangnya baru dikubur. Jadi kalau baru dikubur, ini doanya, Allahumma ighfir lahu wa tsabbithu, ya Allah ampuni dosa beliau ya Allah, wa tsabbithu, dan berikan keteguhan. Apa makna keteguhan? Teguhkanlah ya Allah keimanannya, ketika nanti ditanya bisa menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian ada sebuah hadis. Ini tidak tampak lagi nih. Apa namanya? Ada sebuah hadis Rasulullah mengatakan apa? La'anallahu zawaratul kubur. Allah melaknat para wanita yang sering ziarah kubur. Lebih-lebih kemudian di dalam kubur nanti atau di sekitar area penguburan, di situ perempuan kemudian berdoa kepada Allah. Hanya kalau pernah lihat orang yang ziarah itu, kalau pernah ikut ibu ziarah, maka pasti yang di depan para makam itu mereka angkat tangan kemudian berdoa. Berdoanya sih kepada Allah, tapi lewat perantara yang di dalam kubur. Di situ hal yang tidak dibenarkan itu. Makanya saya sekali pernah ikut, selebihnya saya nggak mau lagi untuk ikut. Untuk apa? Karena saya tahu ternyata di atas bis itu disampaikan sama rombongannya, kita ke kuburan, kita haram hukumnya minta kepada orang yang meninggal di dalam kubur. Terus ngapain kita ke sana? Kita ke sana hanya minta tolong. Kalau minta nggak boleh minta tolong. Gimana bentuk minta tolongnya? Mbah, nih anak saya besok ujian Mbah. Tolong Mbah sampaikan kepada Allah agar Allah memudahkan agar Allah memudahkan soal-soal ujiannya. Kenapa kok mereka meyakini itu? Karena mereka yakin orang-orang soleh yang dikubur itu tidak meninggal, tapi mereka hidup di sisi Allah. Makanya karena hidup di sisi Allah, mereka minta tolong kepada orang yang berada di sisi Allah. Ini harus punya orang dalam. Makanya kalau doa ibu belum dikabulkan, berarti tidak melalui orang dalam. Kita butuh orang dalam, benar Bu. Bikin SIM Bu, kalau nggak punya orang dalam lama Bu. Tapi kalau punya orang dalam cepat. Makanya kalau doa ibu ingin dikabulkan harus punya orang. Cuma siapa orang dalamnya Bu? Ini yang nggak benar itu loh.
Ini yang dosa yang kedua, yaitu wanita yang sering ziarah kubur, itu akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai hari ini kurangi ziarah kubur. Bukan dalam artian apa? Jangan mengurangi ziarah kuburnya, silahkan ziarah kubur, tapi jangan dikhususkan. Orang ziarah kubur kapan kadang? Hari Jumat. Jumat ke apa biasanya? Jumat Legi biasanya Ibu. Kalau Ibu mau jalan ke daerah yang ke apa namanya Sawo Jajar itu lurus, nanti ada kuburan itu kan. Itu kalau ada momen-momen tertentu Jumat, banyak orang yang dagang bunga. Dan di situ ada khusus ternyata hari-hari tertentu, momen-momen tertentu dan bulan-bulan tertentu. Kenapa? Berarti mereka melakukan ziarah kubur itu ada pengkhususan, dan pengkhususan ziarah kubur momen tertentu disitulah bentuk sebuah keharaman yang diharamkan oleh Rasulullah SAW. Kalau mau ziarah kubur silahkan kapan saja ziarah kubur, tapi bagi perempuan jangan terlalu sering, kecuali kalau yang datang hanya ke kuburan bapak, kuburan ibu, silahkan, tapi jangan dijadwal. Momen sempat silahkan datang, gak sempat ya didoakan dari jauh. Yang ketiga, dosa wanita yang ketiga dalam kitab ini adalah bersahabat dengan orang-orang kafir. Ini hadisnya Ibu. La tusahib illa mu'mina. Ibu, wahai para jamaah semuanya, jangan engkau punya sahabat kecuali sahabatmu itu adalah orang beriman. Wala ya'kulu ta'amaka illa taqiyun. Dan jangan sampai makan dari makananmu, wahai ibu-ibu, yang ibu miliki makanan, illa taqiyun, kecuali orang-orang yang bertakwa. Maknanya begini Ibu, kalau ibu punya hajat di rumah, mungkin tasyakur kepada Allah, syukur karena kelulusan anak, atau syukur mungkin karena kelahiran anak, atau syukur mungkin karena anak diterima pekerjaan. Kita bersyukur, ngundang orang, maka jangan diundang kecuali orang-orang yang bertakwa. Yang gak pernah sholat itu gak usah diundang. Yang tidak, istilahnya mungkin yang dia durhaka kepada Allah, itu gak usah diundang. Tetangga yang mungkin keluarganya secara zahir sudah bekerja di tempat yang haram, pekerjaannya juga haram, yang demikian itu sebisa mungkin gak usah diundang. Nikahan yang diundang hanyalah mereka orang-orang yang berduit, jangan bertakwa. Berduit yang diundang, yang miskin, nah itu dosa. Lihat ini Nabi. Kemudian Rasulullah mengatakan la tusab illa mu'mina. Mulai hari ini jangan pernah bersahabat kecuali sahabatnya adalah orang beriman. Kenapa? Karena sahabat orang beriman kelak pada hari kiamat bisa mendatangkan syafaat. Itu yakin. Makanya ibu lihat sebelahnya, Mbak, tolong Mbak, kalau nanti Mbak berada di surga tolong cari aku. Ingat wajahnya, ingat namanya. Sampaikan Mbak, kalau Mbak masuk surga duluan, tolong Mbak jangan menikmati indahnya surga dulu, kecuali Mbak harus ngajak saya, pegang tangan saudaranya. Itu Rasulullah juga pernah contohkan dalam hadisnya, bahwa orang yang bersaudara di dunia, insya Allah dia akan menjadi saudara sesurga kelak pada hari kiamat. Contoh lagi hadis, la yuhibbu rajulun qauman illa jama'hum yaumal qiyamah. Tidaklah seseorang itu mencintai suatu kaum illa ja'a ma'hum yaumal qiyamah, kecuali kelak pada hari kiamat akan datang bersama dengan kaum yang dicintai. Anak-anak kita siapa yang dicintai sekarang? Rata-rata statusnya anak-anak kita anak SD loh, yang dijadikan status bintang-bintang film Korea. Ya Allah, RSD. Kemudian bikin tiktokan sama ibunya. Na'udzubillah. Makanya ada acara apa? TikTok Award. Nah ini 1 tahun orang sudah mulai tiktokan. Kapan mulai muncul TikTok? Sejak pandemi, karena gak ada kerjaan di rumah, ada aplikasi TikTok. Semuanya download habis itu, kemudian pagi-pagi begini. Anak kita Bu, kalau itu perempuan Bu, kemudian mereka menjual dirinya atau menjual tubuhnya, menjual suaranya, gerakannya,
itu dosa besar. Kalau semua orang melihat, maka orang yang lihat berdosa. Dosa orang melihat mengalir kepada yang dilihat sumber sebuah kemaksiatan. Dan dosa dari sumber sebuah kemaksiatan ini mengalir kepada ibunya yang belikan paketan. Nah, anak kalau nggak punya paketan, bisa tiktokan? Nggak bisa kan? Loh Ustaz nggak punya paketan, beli apa? Wifi. Sama aja, yang bayar wifi juga akan kena. Maka zaman rahmati Allah, di sini pentingnya jangan pernah kita bersaudara kecuali saudara kita orang beriman. Kenapa? Karena kalau saudara yang tidak beriman pada hari kiamat akan didatangkan bersama dengan kita. Naudzubillah. Iya, kalau sahabatnya itu adalah orang beriman. Kalau tidak beriman, naudzubillah. Nih contohnya, kepada orang kafir silahkan berbuat adil, boleh. Tapi ingat, larangan kita untuk apa? Ini hadisnya. La tabda'ul yahuda walan nasara bis salam. Ibu-ibu yang mungkin anaknya sekolah di tempat yang umum, punya teman yang mungkin di luar Islam, Nasrani, Yahudi atau Hindu dan sebagainya. Hati-hati ibu, kalau ketemu jangan pernah ucapkan dengan salam. Bahkan kalau ibu dari anak ini atau mungkin keluarga dari anak ini meninggal, sedangkan mereka meninggal di luar Islam, ibu lebih baik gak usah menghadiri acara acara mereka. Atau bahkan mungkin anak ibu diundang, mungkin anaknya ulang tahun, diundang acara ulang tahunnya, gak usah hadir. Kenapa? Karena haram hukumnya kita menghadiri ritual-ritual mereka. Makanya gak boleh kita ziarah kepada orang kafir yang meninggal kalau di situ bersamaan dengan apa? Ritual mereka. Ustaz, tetangga Ustaz, RT, saya RT musuh, saya gak hadir. Gak harus hadir ke rumahnya, ketemu ikutkan bela negara. Karena gak boleh kita berbela sungkawa dengan kematian orang di luar Islam. Kalau ada orang mati di luar Islam itu kita bersedih karena sedihnya bukan kematiannya, tapi kita sedih karena tidak mampu menyelamatkan dia dari panasnya api neraka. Itu yang menjadikan kita bersedih itu. Makanya ada orang Syiah, tokoh Syiah meninggal, maka diucapkan Alhamdulillah. Kenapa? Karena dia yang akan merusak Islam. Ucapan Alhamdulillah karena telah Allah wafatkan, tidak ada lagi yang merusak Islam. Ucapan kesedihan kita karena sedih dia meninggal dalam kondisi yang dolalah, tersesat. Jadi yang ketiga, dosa seorang wanita adalah dia berteman dengan orang kafir. Dan temanan perempuan itu kadang lebih plek daripada pertemanan laki-laki. Pernah lihat? Saya kisahkan ibu di Sewajajar itu ada saudara istilahnya ikut acara ini, rutinitas apa acaranya RT itu? PKK ya. Ya PKK. Ada arisannya. Ya sudah, di situ sebelum acara dimulai biasanya ada yasinan dulu. Orang nasanya ndak ikut. Nanti ketika sudah waktunya arisan, bayar sampah, bayar apa lagi? Bayar keamanan, kematian, mereka ikut. Karena terlalu dekat banget di acara momen Natal mereka. Orang Nasrani itu ngundang kaum muslimin, judul undangannya apa? Tasyakuran. Ya sudah, datang semua. Ketika sudah datang ke sana, ternyata mohon maaf yang di acara tasyakurannya itu adalah tasyakuran Natalan. Kita ikut makan-makan di situ. Padahal kalau ibu dapat hadiah dari orang Nasrani, kemudian hadiahnya berupa makanan, kalau terikat dengan acara hari raya mereka, ibu boleh makan hanya yang bersifat umum. Apa? Buah. Mungkin dikasih nasi, ada buahnya. Buahnya aja ibu makan. Nasi sama sembelihan gak usah dimakan ibu. Kenapa? Karena itu masuk ritual dari ibadah mereka. Dan itu difatwakan oleh ulama, bahkan Syekh Utsaimin juga mengharamkan untuk menerima hadiahnya kecuali yang bersifat umum. Kenapa? Karena nanti kalau kita dikasih hadiah ketika mereka hari raya, kita nggak enak kalau nggak ngasih hadiah. Ini dosa yang ketiga. InsyaAllah dosa yang keempat dan dosa selanjutnya dalam berdoa kita akan sampaikan lain waktu. 3 dosa yang kita bahas pada pagi hari ini dalam berdoa bagi perempuan. Yang pertama apa? Dosa dalam berdoa karena datang ke dukun, tukang
ramal, tukang sihir. Kemudian yang kedua, dosa perempuan karena berziarah kubur yang dilakukan dengan rutinitas. Yang ketiga, kesalahan seorang wanita adalah berteman, bersaudara dengan orang kafir. Mulai hari ini dikurangi. Yang punya teman orang kafir, jadikan hanya sebatas teman saja. Teman seperlunya. Nabi berinteraksi dengan orang Yahudi, jual beli dengan orang Yahudi biasa. Jadi kalau nanti Nasrani, teman ibu Nasrani pesan kue, silahkan diterima, tapi hanya berteman seperlunya. Di luar itu lebih baik cari teman yang muslim, karena teman muslim insya Allah akan mendatangkan syafaat. Mungkin ada pertanyaan sebelum ditutup? Iya, ibu-ibu. Ya. 11 tahun. Iya. Tapi kelakuannya masih seperti anak kecil. Sudah balik. Iya. Apakah kewajiban untuk sholat? Patokannya itu perintah sholat itu mengena kepada semua orang yang sudah balik. Baik dia itu kondisinya sehat ataupun kondisinya tidak sehat. Baik dia normal ataupun tidak normal, kecuali jika ketidaknormalannya itu adalah di otak. Otak itu berarti sama dengan orang gila, yang istilahnya dia tidak ingat apa-apa. Kalau dia seperti orang gila yang tidak bisa ingat dengan sesuatu, maka insya Allah rufi'al qalam. Istilahnya dia tidak akan dicatat oleh Allah. Kalau dari kecil kemudian Down syndrome, istilahnya mungkin otaknya yang terganggu sampai dia gila, maka insya Allah kalau mati dengan kondisi seperti itu, insya Allah Allah tempatkan di dalam surga. Kenapa? Karena perbuatan baik tidak dicatat dengan kebaikan, perbuatan buruk juga tidak dicatat dengan sebuah keburukan. Tapi kalau dia normal, ibu, normal, bisa menghafal atau kemudian bisa mengingat sesuatu, maka hukumnya wajib untuk diperintahkan melaksanakan sholat, walaupun nggak bisa berdiri dengan cara duduk, nggak bisa duduk dengan cara tidur, tidak bisa tidur, disolatkan. Berarti apa? Meninggal, nggak bisa ngapa-ngapain, berarti kan meninggal. Jadi kalau memang ini istilahnya yang terganggu adalah di otak, dilihat levelnya itu. Level di situ kan, Ustaz, mohon maaf, seperti tahu yang ikut acara Hafidz Quran, Naja, Allah itu. Naja itu punya gangguan di otak. Ternyata bisa hafal Quran, bahkan bisa ingat sampai detik ini. Istilahnya apa? Ingat dengan ayat-ayat itu. Kalau memang seperti itu kondisinya, istilahnya ada ingatannya kuat, berarti perintah sholat masih tetap berjalan. Tapi kalau memang seperti orang gila, insya Allah tidak. Karena yang akan dicatat, tidak dicatat oleh Allah dari perbuatan manusia itu 3. Pertama, anin na'im, orang tidur, hatta yastayqid, sampai dia bangun. Yang kedua, anis sobi, anak kecil, hatta yahtalim, sampai dia balik. Makanya kalau ibu punya anak laki-laki belum balik, kemudian sudah bagus hafal Qur'annya, diminta, nak, imam di rumah salat wajib. Sebagian ulama melarang, nggak boleh. Kenapa? Karena anak yang belum balik itu belum dikenai hukum wajib, kecuali kalau salat sunnah, tarawih. Anaknya masih SD kelas 2, bagus bacaannya, silahkan suruh imami. Kenapa? Karena dia salat sunnah, kita makmum juga salat sunnah. Yang ketiga, anil majnun, orang gila, sampai dia sembuh. Makanya kalau ingin masuk surga, pilih salah satu di antara 3. Anak kecil terlambat sudah balik. Yang kedua, tidur. Masuk tidur terus kan nggak mungkin. Yang ketiga, potensi yang ketiga, gila. Cuma kalau gila sekarang sudah telat.
Kenapa telat? Karena sejak balik sampai sebelum gila sudah dicatat kebaikan dan keburukan. Khawatir keburukannya lebih banyak. Ya tetap aja masuk. Maka tugas kita, terutama bagi perempuan, insya Allah kita bahas ini dosa-dosa yang kadang tanpa disadari. Berteman dekat dengan orang kafir, sampai kemudian kedekatan mengalahkan kedekatan kita dengan muslim. Kemudian masih sering ke makam, bahkan baca-baca apa tadi? Ramalan bintang. Mulai hari ini ada tulisan ramalan bintang bulan Februari. Nggak usah dibaca. Kenapa? Karena dibaca pas banget dengan apa yang sedang terjadi pada kita, akan muncul sebuah keyakinan itu menghadirkan kufur asghar, yaitu kufur kecil, pelakunya tidak keluar dari Islam tapi dosanya dosa besar. Cukup insyaallah. Ada yang lain? Jelas ya? Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah Ustadz atas ilmu dan sharing yang sudah diberikan kepada kita. Baiklah Ibu, acara sudah kita lewati. Marilah kita tutup acara pada sudah tutup ya sama Ustadz. Baik, untuk materi dengan tema dosa-dosa yang tidak kita sadari oleh kaum wanita, insya Allah akan dibahas kembali oleh Ustadz di pekan berikutnya, akan dijadwalkan kembali. Baik, saya yang bertugas, barangkali ada salah dan hilafnya, saya mohon maaf atas segala salah saya. Baiklah, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.